Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiza Maruf dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah saya dapat di latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa Anosmia 2021. Untuk materi pertama adalah kepemimpinan. Menurut kalian, apa sih arti kepemimpinan itu, teman? Kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang yang memimpin disebut pimpinan. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Kemudian, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik? Yang pertama adalah peka situasi. Seorang pemimpin harus bisa mengerti situasi lingkungannya, seperti situasi anggotanya atau situasi organisasinya. Setelah bisa mengerti situasi, seorang pemimpin harus bisa mengerti apa yang akan dia lakukan untuk situasi tersebut. Apakah mau melakukan A atau melakukan B. Yang kemudian adalah pemimpin harus bisa memiliki ide-ide cemerlang sebelum anggotanya. Jadi, dalam organisasi itu pasti akan mengalami buntu ide. Jadi, gunanya seorang pemimpin adalah mencetuskan ide-ide cemerlang yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, kepemimpinan juga disinggung dalam Islam, yaitu khalifah, artinya mengganti. Khalifah adalah seorang pengatur, pengawas kehidupan di muka bumi ini. Kemudian, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang bisa memimpin? Biasanya, seorang pemimpin itu memiliki ketajaman penglihatan sosial, yaitu bisa melihat masalah yang dihadapi dan bagaimana harus menghadapinya. Kemudian adalah berpikir abstrak. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan emosional. Teman-teman, pada dasarnya kita itu adalah manusia yang dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi, marilah kita melatih diri untuk bisa memimpin. Mulai dari memimpin diri kita sendiri, kemudian memimpin orang lain, dan kemudian bisa memimpin organisasi atau sekumpulan orang. Marilah kita menjadi pemimpin. Untuk materi kedua adalah pentingnya organisasi. Sebelum itu, apa sih organisasi tersebut? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, apa sih pentingnya organisasi? Dengan kita mengikuti sebuah organisasi, khususnya di kehidupan mahasiswa ini, yaitu akan berdampak ke institusi atau universitas yang kita masuki, kemudian ke organisasi tersebut, kemudian yang terakhir ke diri kita. Untuk yang pertama, ke universitas atau institusi terlebih dahulu. Jika kita mengikuti organisasi dan organisasi tersebut memiliki sebuah program kerja dan berjalan lancar, kemudian dikenal di masyarakat luas, pastinya itu akan berdampak baik ke institusi atau universitas tersebut. Universitas atau institusi tersebut akan memiliki nama baik yang tinggi. Kemudian, untuk organisasi sendiri, jika kita mengikuti sebuah organisasi, kemudian kita bisa menyelesaikan kerjanya, menyelesaikan tugas-tugasnya, pasti itu akan berdampak baik ke organisasinya, yaitu bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, untuk diri kita sendiri, jika kita mengikuti organisasi, pastinya kita akan memiliki banyak sekali manfaat.
seperti kita akan menambah relasi atau menambah hubungan kepada orang lain. Jika kita mengikuti organisasi, pasti kita akan memiliki banyak sekali hubungan karena dalam organisasi itu sejatinya ada sekumpulan orang dari mana saja. Kemudian kita bisa meningkatkan soft skill kita, kemampuan-kemampuan kita, seperti kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan untuk bersosialisasi, dan lain-lain. Kemudian materi yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen artinya mengatur. Dalam kehidupan ini, manajemen dibagi menjadi 3. Kemudian ada yang pertama adalah self-management, kemudian ada time management, kemudian ada self-development. Self-management itu artinya kita mengatur diri kita sendiri. Self artinya adalah diri kita sendiri dan manajemen adalah mengatur. Yang berarti adalah kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Kemudian adalah time management. Time management adalah mengatur waktu yang berdampak pada diri kita. Dalam time management ini dibagi menjadi 4 hal, yaitu urgent important, kemudian not urgent important, kemudian ada urgent not important, kemudian ada not urgent not important. Urgent important adalah penting. Semua kegiatan atau yang ada di waktu itu adalah kegiatan penting. Urgent artinya darurat, kemudian important penting. Kegiatan ini harus kita laksanakan dan harus kita selesaikan saat itu juga. Kemudian ada not urgent important, artinya not urgent, tidak darurat. Important artinya penting. Jadi kegiatan tersebut itu harus kita lakukan tetapi tidak harus selesai pada waktu itu juga. Kemudian ada urgent not important, darurat tapi tidak penting. Itu adalah kegiatan yang sebenarnya darurat tetapi tidak penting bagi kita dan tidak harus dilakukan. Kemudian ada not urgent not important, yang terakhir adalah kegiatan yang mengganggu kita, yaitu seperti wasting time, kemudian main HP, dan lain-lain. Kemudian ada self-development. Ini adalah kegiatan yang meningkatkan kepekaan, bakat, dan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang terakhir adalah public speaking. Public artinya khalayak umum, speaking artinya berbicara. Public speaking adalah suatu kemampuan kita berbicara di depan umum. Dalam public speaking ini ada 2 komponen, yaitu pembicara dan pendengar. Pembicara adalah orang yang memberikan informasi di depan dengan memiliki tujuan tertentu dan didengar oleh para pendengar atau audiens. Kemudian, bagaimana kita menjadi seorang pembicara yang baik? Yang pertama adalah mengerti apa yang akan kita bicarakan. Sebelum kita mulai berbicara di depan umum, langkah-langkah baiknya kita itu menyiapkan materi. Kita memahami apa yang akan kita berikan kepada khalayak umum tersebut. Kemudian, kita itu mengerti di saat kita berbicara itu bisa masuk ke dalam para pendengar tersebut. Para pendengar itu bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Kemudian adalah kita berbicara sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan grogi. Kemudian, untuk para mendengar sendiri itu memiliki beberapa jenis, seperti the pessimist, experienceless, the wrong, kemudian questioner, kemudian high school, kemudian mentor. Kemudian, sebelum kita berbicara di depan umum, apa yang kita lakukan yaitu assessment atau kita menyetujui apa yang kita bicarakan, kemudian kita set content dan set target. Demikian yang bisa saya
jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.